Bacaan Injil, Lukas 6, 12-19, Selasa, 6 September 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas pasal 6, ayat 12-19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus, dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Sudahkah kita berdoa? Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Ia berdoa sepanjang malam. Yesus sengaja mengambil waktu khusus untuk berdoa. Dia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Dia memohon bimbingan Allah untuk memilih 12 rasul dari begitu banyak pengikutnya. Orang-orang inilah yang kelak akan diutusnya untuk sebuah tugas khusus. Siangnya, Yesus memilih 12 orang menurut bimbingan Allah. Jika Yesus mengikuti kehendaknya sendiri, tentu saja dia akan memilih hanya orang-orang hebat. Dengan begitu, pekerjaannya akan lebih ringan dan efektif. Kenyataannya, dia memilih orang-orang biasa yang penuh kekurangan. Salah satu dari antara murid nanti akan mengkhianati dia. Murid yang lain ada yang terlalu percaya diri, pongah, dan nantinya akan menyangkali dia. Karakter murid lainnya ada yang skeptis, pesimistis, dan bermacam kelemahan lainnya. Bisa jadi, Yesus bermaksud supaya orang melihat hanya kekuatan Allah yang menjadi kunci keberhasilan. Pendeknya, bukan karena kekuatan manusia. Sebelum melakukan tugas penting, Yesus mencari waktu khusus untuk berdoa. Ia memohon bimbingan Allah. Dalam doa, yang menjadi pusat adalah Allah. Yesus menaklukkan diri pada kehendak Bapa. Dia berserah pada kepentingan Bapa. Di sini, kita melihat makna doa yang berbeda. Pusat doa adalah Allah dan kehendaknya. Posisi kita adalah mendengarkan dan menaklukkan diri pada keinginannya. Sudahkah kita berdoa memohon bimbingan Allah sebelum mengerjakan tugas penting? Sudahkah kita menaklukkan diri pada kehendaknya? Atau kita malah memaksa Allah memenuhi keinginan kita? Sudahkah kita memikirkan yang penting bagi Allah, atau terus menunggu Ia mengabulkan permintaan-permintaan kita? Janganlah kita mengatur Tuhan dengan kehendak kita, tapi biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.